lanjutin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam sahabat kenari semua. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan sahabat kenari semua untuk segmen Bincang Kenari malam hari ini di episode yang ke-25. Untuk yang baru pertama kali melihat live Instagram malam hari ini, selamat bergabung di acara Bincang Kenari. Sebelumnya saya mau hai juga nih dengan pembicara kita malam hari ini, Bapak. Selamat malam. Informasi untuk semuanya, ini adalah program spesial dari Kenari Jaya, di mana kita setiap minggunya akan berbincang santai mengenai topik-topik, tema-tema yang bervariasi dengan narasumber yang kredibel tentunya. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Februari. Kalau kata orang, bulan Februari ini adalah bulan penuh kasih sayang. Mungkin kalau bulan ini ada bulan kasih ampau juga gitu, tapi kita malam hari ini akan bicara tentang kasih sayang yang berhubungan dengan tema malam hari ini yang suasananya agak penuh romantis gimana gitu. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh Romeo and Juliet? Mungkin semua kita di sini pasti pernah dengar kisah-kisah romantis dari kedua tokoh ini, Romeo and Juliet. Dan kalau zaman sekarang, kalau kata anak zaman sekarang nih, kisah cinta mereka ini nih bikin baper, katanya begitu ya. Nah, tema kita malam hari ini sehubungan dengan romansa-romansa penuh kasih sayang ini, kita akan membahas tema yang cukup unik malam hari ini, gaya komunikasi Romeo and Juliet. Gaya komunikasi Romeo dan Juliet. Mungkin kita tahu secara basic gaya komunikasi kita berbeda-beda. Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi sedih, kita lagi marah, itu semuanya tergantung situasi. Kadang-kadang lagi tertarik atau lagi bosen, itu semuanya tergantung pada situasi. Dan malam hari ini kita akan mengetahui gimana sih gaya komunikasi Romeo and Juliet. Nah, untuk yang udah penasaran, kita akan berbicara langsung dengan ahlinya malam hari ini. Supaya tidak salah, saya mau undang di sini dengan komunikator nomor 1 Indonesia, yaitu Dr. Ponijan Liao, MPD, CPSN. Sabar lagi untuk mendengar topik kita malam hari ini. Jadi kita coba undang Pak Ponijannya untuk join malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Merlin ya. Marlin Bapak. Selamat malam. Apa kabarnya Bapak? Luar biasa. Salam mantap. Wah, itu sudah tahu juga. Salam mantap Bapak. Tahu. Iya dong. Senang sekali Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bincang kita malam hari ini Bapak. Ya, sama-sama. Sama-sama, terima kasih Pak. Kalau kita topik kita malam hari ini cukup unik nih Pak. Saya tadi sempat lihat di Instagramnya Bapak, ada sepenggal lagu yang Bapak ada sepenggal lagu tuh, lagunya Rosa kalau nggak salah. Saya bacanya sambil ikut nyanyi tadi Pak, gitu. Iya. Nah Pak, pengen tahu nih Pak, langsung ke intinya aja. Mungkin udah banyak yang penasaran nih Pak, yang teman-teman yang sudah hadir, sahabat kenari semua yang sudah hadir malam ini, gaya komunikasi Romeo dan Juliet itu gimana sih Pak maksudnya? Apa ada romantis-romantisnya atau bagaimana gitu Pak?
Terima kasih Merlin, ya sahabat Kenari Jaya yang saya hormati. Ya, malam ini sungguh luar biasa ya. Kita akan berbincang tentang apa itu komunikasi Romeo dan Juliet. Sebagaimana tadi sudah diantarkan dengan sangat bagus oleh Merlin bahwa ini adalah komunikasi antara seorang pria dan seorang wanita, seorang laki-laki dan seorang perempuan, gitu ya. Ya, gaya komunikasinya Merlin itu beda dengan gaya komunikasinya saya. Ya, gaya komunikasinya Romeo itu berbeda dengan komunikasi Juliet. Nah, tadi saya buat pertanyaan di Instagram saya. Di Instagram. Iya, kan nyanyian Rosa tadi itu ya, yang apa namanya? Hati yang kau sakiti gitu kan ya. Lebih cocok siapa yang menyanyikan? Laki-laki atau perempuan? Nah, coba kalau Merlin laki-laki atau perempuan Merlin? Coba ini jawab seadanya aja untuk diskusi. Saya pendukung perempuannya, Pak. Jadi kayaknya lagu itu lebih cocok karena kalau di sinetron ya kan itu jadi Bapak tadi tag juga kan ya sinetronnya. Itu kan kayaknya kasihan banget gitu ya Pak tokoh perempuannya. Jadi menurut saya sih lagunya cocok dinyanyiinnya sama perempuan, Pak. Nah, alasannya kenapa? Nah, nanti ini mau mengarahkan ke gaya komunikasi yang berbeda tadi. Nah, kenapa Merlin? Kalau alasannya sih lebih mungkin karena perempuan biasanya stigmanya ya Pak ya. Perempuan kan biasanya lebih lemah gitu. Walaupun nggak semua ya Pak, saya mungkin nggak termasuk. Cuma kayaknya kalau kenapa saya berpikir itu dicocokkan sama lagu tadi ya Pak. Buat teman-teman boleh dikepoin deh IG-nya Pak Poninjan tadi. Lagunya Rosa ini menurut saya sih lebih cocok ke perempuan sih Pak. Iya, baik terima kasih. Ini kan namanya kan kita mau diskusi gitu ya Merlin ya. Kenapa perempuan lebih cocok menyanyikan lagu ini? Nah kita masuk nih ke persoalan kita, ke tema kita hari ini. Komunikasi Romeo dan Juliet. Karena yang suka baper, bawa perasaan, yang suka ketika berkomunikasi ya menggunakan perasaan itu perempuan. Makanya kalau kita lihat itu kan ya, lagu Hati Yang Kau Sakiti itu kan curahan hati. Curahan hati itu kan berkaitan dengan rasa. Rasa berarti berkaitan dengan perasaan. Perempuan adalah makhluk perasaan. Perempuan tidak usah dijelaskan, tidak usah ada kata-kata yang disampaikan oleh siapapun kepadanya. Dia melihat saja situasi dan kondisi, dia akan bisa merasakan. Contoh begini Merlin, seorang ibu ketika mendengarkan ucapan putra-putrinya, salah seorang anaknya, nggak usah putra-putri itu bercerita, ibunya akan tahu apakah itu jujur atau bohong. Ya, apakah ucapan itu benar atau tidak. Nggak usah ngomong loh. Kita berbicara aja seperti biasa. Kenapa? Karena perempuan pakai rasa. Ini baru soal perempuan kan ya. Makanya siapa yang suka baper, bawa perasaan, itu biasanya perempuan. Maka karena itu emosi perempuan ini masih berkaitan dengan rasa. Emosi perempuan juga lebih tinggi. Karena dia menggunakan rasa. Sehingga rasa inilah membuat perempuan itu mudah curhat, ya kan, mudah baper, satu. Yang kedua, perempuan lebih mudah terpancing emosinya. Apa indikator perempuan terpancing emosinya? Indikatornya adalah menangis. Nah, tapi saya nggak tahu ini, saya nggak tahu ini Merlin pernah menangis nggak? Saya nggak ngerti ya. Pasti pernah Pak. Nah, apalagi kalau sambil nonton drama Pak. Nah, kalau kita survei ya Merlin, antara laki-laki dan perempuan nonton drama Korea, nonton drama sedih, yang lebih banyak ketawa itu, yang lebih banyak sedih atau menangis itu pasti perempuan. Coba teman-teman yang ada di sini silakan deh Anda ketikkan, benar nggak tuh yang perempuan? Ya, yang boleh ketikkan di kolom chat nih. Yang suka nonton juga gitu ya Pak ya? Iya. Suka ngikutin. Betul. Apa saja dramanya boleh, apa ceritanya boleh. Coba Anda
benarkah ketika Anda menonton film cerita, tuh ada yang jawab sudah itu, Elisa, benar banget katanya. Iya kan? Nah, pasti kenapa? Karena mereka adalah makhluk rasa. Ya kan? Makhluk Lebih perasaan. sensitif mungkin ya, Pak. Betul. Sensitivitas itu terkait dengan emosi. Emosi itu terkait dengan rasa. Jadi ini semua terkait ini. Jadi malam ini teman-teman yang hadir pada Bincang Kenari, ya Anda cobalah. Betul tidak ketika Anda mendengar sesuatu yang kurang pas, biasanya yang lebih mudah tersinggung itu perempuan. Ya, laki-laki itu jarang. Jarang ada pasti ada, tetapi tingkat sensitivitas perempuan lebih tinggi. Nah, itulah sebabnya lagu Hati Yang Kau Sakiti tadi itu lebih cocok dinyanyikan perempuan. Kalau laki-laki yang menyanyikan lagu itu rasanya lucu juga memang. Dia mencurahkan hatinya. Coba satu lagi contoh bukti Merlin. Coba lihat di media Apa tuh, sosial. Pak? Yang paling banyak curhat di medsos itu adalah perempuan. Bukan laki-laki. Iya ya, Pak ya. Ya, silakan dilihat. Ya, silakan dilihat. Ya kan? Mungkin di Instagram atau di Facebook begitu ya. Yang banyak curhat itu adalah perempuan. Kenapa? Karena dia makhluk rasa, membawa perasaan. Jadi rasa dan emosi ini perempuan punya. Beda sama laki-laki nih. Beda sama laki-laki. Kita bahas lagi satu lagi yang perempuan. Yang berikutnya, perempuan ini kalau berbicara kadang-kadang dia tidak tuntas. Begini maksudnya Merlin. Dia ketika mengatakan sebuah kalimat, separuh ada di kepalanya, separuh dia ucapkan. Separuh ada di... Iya. Sehingga... Kena banget nih, Pak. Pendengarnya bingung, kamu sebetulnya ngomong apa? Nggak ngerti saya. Karena separuh ada di kepalanya, dia tidak sampaikan. Sementara yang dia ucapkan separuhnya. Contoh, ya kan? Itu bagus. Itu bagus ya. Lah, suaminya tanya, apanya yang bagus, mah? Perasaan mama tadi nggak ngomong apa-apa dari depan. Jadi dia tidak tuntas menyampaikan sesuatu, separuh di kepalanya, separuh dia ucapkan, dia sampaikan. Nah, inilah kalau para perempuan mendengar hari ini siaran Bincang Kenari ini, kita mulai perbaiki bahwa cara kita berkomunikasi tidak boleh setengah-setengah. Jadi harus tuntas. Apa yang kita sampaikan harus tuntas begitu. Itu antara lain yang dari perempuan. Ini dari pihak Juliet berarti ya, Pak? Julietnya, betul. Julietnya. Iya. Nah, kalau kita bicara Romeo-nya seperti apa? Nah, ini dia. Supaya kita terkelompok dengan baik begitu ya. Kita sekarang bicara soal laki-laki. Iya. Kebalikan dari perempuan. Kalau perempuan tadi baper, menggunakan perasaan, menggunakan rasa, menggunakan emosi, laki-laki menggunakan logika. Nah, jangan lupakan ya, laki-laki menggunakan logika. Ketika berbicara dengan laki-laki yang bekerja padanya lebih banyak logikanya daripada emosinya. Logikanya. Makanya kita jarang lihat laki-laki ketika melihat barang yang tidak dia niatkan untuk beli ke sebuah pameran, ya kan? Dia jarang sekali membeli barang yang tidak dia niatkan dari rumah. Tapi kalau perempuan, dia lihat bagus, di belakangnya Merlin kuncinya bagus tuh. Itu jangan-jangan seperti kunci yang dipasang di rumah saya tuh Merlin. Iya, seperti yang dipasang di rumah saya. Bagus tuh kuncinya. Iya, betul, Pak. Bagus kuncinya. Nah, jadi kalau laki-laki, dia pakai pakai logika Merlin. Dia pakai logika, iya. Ketika dia misalnya menonton drama sedih, dia akan pakai logika. Lucu ya, kenapa nangis ya? Kenapa nangis sih gitu? Padahal kan yang main kan bukan saya. Itu kan urusan orang. Maka dia bisa sampai pada tahap seperti itu. Begitu, itu yang pertama. Laki-laki pakai logika. Nah, yang kedua, laki-laki kalau berbicara relatif lebih tuntas dibandingkan perempuan. Kalau perempuan... Kebalikannya ya, Pak ya? Kebalikannya. Menyimpan setengah di kepalanya kalau perempuan, kalau laki-laki dia tuntas dia sampaikan itu. Dia tuntas dia sampaikan. Begini. Nah, karena itu laki-laki ketika menjadi seorang juru penerang, dia akan lebih bisa memasukkan apapun yang dia ingin sampaikan kepada orang lain yang mendengarnya relatif lebih baik daripada perempuan. Cuma kalau merayu konsumen,
merayu konsumen, memang perempuan tentu punya kelebihan yang lebih tinggi. Karena pakai rasa. Oh, Ya, nah terkait tadi Bapak udah singgung nih ya Pak ya tentang merayu konsumen. Nah, kalau untuk keseharian nih Pak, kira-kira momen seperti apa nih yang paling efektif dilakukan kalau kita bicara soal tadi Romeo, gaya bicara Romeo, gaya bicara Juliet, kalau diterapkan di keseharian Pak, momen seperti apa? Apakah perempuan ketika negosiasi mungkin akan lebih masuk atau seperti apa Pak? ya. Gaya komunikasi Romeo dan Juliet ini bisa berlaku di semua tempat. Ya, bisa berlaku di semua tempat. Yang membedakannya adalah muatan kata-kata yang dipilih untuk disampaikan. Kalau merujuk kepada yang Merlin katakan di depan tadi, sebentar lagi kan mau Valentine. Ini kan Iya, bulan, betul. ini kan bulan cinta dan bulan angpau, ya kan? Iya. Tadi ada Pak Hendra, ada Profesor Kunci juga ikut mendengar. Mudah-mudahan angpau disiapin ya. Pak Hendra Sarifuddin. Iya, saya lanjutkan ya. Jadi, itu Iya. tergantung muatan katanya. Tetapi, apa yang kita pahami tadi secara umum gaya komunikasi pria dan wanita, laki-laki dan perempuan itu harus dipahami. Perempuan ketika berbicara, belajarlah untuk berbicara tuntas. Iya kan? Ketika Anda Iya, berbicara, Pak. jangan terlalu banyak bawa perasaan. Karena tidak semua orang suka menggunakan perasaan ketika berbicara. Nah, masalah apa di manakah digunakan itu hanya tergantung muatan kata yang dipilih. Ketika pada bulan cinta nanti mungkin kata-kata yang digunakan lebih berbunga-bunga. Ini yang jago para penyair, ya kan? Para penyair dan para penyiar. Itu bolak-balik aja tuh kata-katanya tuh, ya kan? Nah, misalnya ketika jatuh cinta, maka dia akan muatan katanya beda. Kulihat di Iya. wajahmu, ya kan, kulihat di bola matamu ada sesuatu. Ceweknya tanya, ada Tiba-tiba apa? puitis semua. Iya, ada apa di mataku? Cowoknya bilang, kulihat ada masa depan kita berdua. Klepek-klepek langsung Pak perempuannya. Nah, ini laki-laki tetap menggunakan logika. Logikanya apa? Mata. Mata itu ada, itu nyata, itu logika. Nah, bahasa kiasan yang dia gunakan pun masih terkait dengan apa yang secara logika dibenarkan begitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa muatannya. Nah, kalau misalnya lagi jualan ini ya, Merlin ya, lagi jualan, menawarkan sesuatu, maka kaum Hawa harus paham yang dihadapi konsumen laki-laki apa konsumen perempuan. Kan gitu. Nah, Kalau konsumen menarik, laki-laki, iya. ya, kalau konsumen laki-laki ini, misalnya ya, yang membeli kunci yang ada di belakang Merlin itu, ya kan? Saya lupa itu serinya seri apa itu ya, saya lupa. Ada kan seri-serinya ya? K7800 Bapak, iya. Ya, Ada macam-macam di belakangnya Marlin. K7800 ya. 800, Oke, iya betul. misalnya ketika menjelaskan kepada konsumen laki-laki, maka kaum wanita, katakanlah si perempuan ini menjadi tenaga penjualnya, dia harus tahu, oh, saya sudah belajar. Saya sudah belajar kemarin di Bincang Kenari. Berarti laki-laki pakai logika. Apa yang perlu disampaikan? Begini cara menyampaikannya. Pak, kunci ini K7800 ya, betul ya? Ini Betul, Bapak. akan bertahan 10 tahun, Pak. Kalau Bapak ada, misalnya ini contoh ya, ini saya ngomongnya ngawur aja. Iya. Nah, yang lebih mengerti pasti Merlin lebih jago daripada ini ya. Tapi saya hanya mencontohkan bahwa jadi logikanya yang kita beri makan, bukan emosinya. Kita tidak bisa bilang begini, Merlin. Pak, ini modelnya cantik loh, Pak. Bapak lihat modelnya ini, Pak. Warnanya, Pak. Desainnya, Pak. Nggak masuk kalau konsumen laki-laki. Betul kan ya? Karena apa? Iya, Karena betul. Romeo butuh logika. Apa itu logika? Berapa harganya? Berapa lama kunci itu bertahan? Kalau rusak bagaimana cara mereparasinya? Nah, ya ini kan hal-hal yang bersifat logika. Kalau konsumennya perempuan, maka kita bisa berbicara beda lagi. Bisa soal desain. Ibu lihat desainnya, Bu. Oh, Bu, ini keriting-keriting, Bu. Pegangan pintunya, Bu. Waduh, ini door handle-nya ini, Bu. Keriting-keriting. Bagus sekali kalau Ibu lihat. Beda. Kenapa? Karena perempuan adalah rasa yang diutamakan. Kalau laki-laki adalah logika yang diutamakan. Begitu, Merlin.
Ilmu baru Bapak. Jadi Iya. tahu nih, maksudnya untuk kalau kita menerapkan ternyata berdasarkan itu tuh kita untuk ketemu orang kita bisa langsung tahu nih Hmm, cara yang paling efektif yang seperti apa gitu. Berarti bukan tergantung dari kita ya Pak, tapi bukan. tergantung dari lawan bicara kita berarti gitu ya Nah, Pak. ini Merlin pertanyaan ini yang Anda sampaikan barusan bagus. Kawan bicara kita itu lebih penting daripada kita, bukan kita. Tadi ini pertanyaan tadi yang Anda Oh, sampaikan ini bagus. Kawan mm-mm, bicara kita itulah lebih penting. Misalnya saya sedang berbicara dengan Merlin yang seorang perempuan, maka mm-mm. saya yang menyesuaikan dengan Merlin, ya. Kecuali Oh, kecuali mm-mm, Merlin itu bawahan saya misalnya. Bawahan saya di perusahaan misalnya. Mungkin saya boleh mm-mm, memilih apakah saya menggunakan gaya saya kepada Merlin atau saya menyesuaikan gaya saya bicara kepada Merlin. Itu tergantung saya, tetapi saya menyarankan, mari kita sesuaikan dengan kawan bicara kita kalau Anda mau akrab. Contoh, ketika saya berbicara mm-mm, dengan orang-orang tua seperti Pak Hendra misalnya, Pak Hendra Sarifudin mm-mm. atau Pak Surya dan lain-lain. Misalnya saya bicara begitu, Mas Putra, hari ini mudah-mudahan kita doakan cepat sehat ya. Ya kan? Iya. Maka saya akan menyesuaikan gaya saya bicara dengan mereka. Pak Hendra yang senior, yang orang tua kita, maka saya akan bicara relatif menggunakan kata-kata yang berbeda ketika saya berbicara dengan Putra misalnya. Putra yang lebih Mm-mm. muda, dengan profesor kunci kita Pak Hendra yang lebih senior usianya dan pengalamannya, saya akan beda. Apa Mm-mm. yang membedakan itu? Pilihan kata yang saya gunakan pasti beda itu. Nah, apalagi seandainya saya bicara dengan Ibu Lucia, seorang perempuan kan? Betul ya? Seorang Iya, perempuan dan betul. senior. Maka saya ketika berbicara dengan Ibu Lucia, saya harus ada dua hal yang harus saya terapkan. Satu, Ibu Lucia seorang perempuan. Yang kedua, Ibu Lucia seorang senior dalam usia. Maka saya menggunakan dua pendekatan. Pertama, kata-kata yang saya pilih jangan sampai kata-kata yang membuat beliau tersinggung. Karena ingat tadi Merlin, perempuan itu makhluk rasa. Ya kan ya, Baper ya Pak. baperan lah kasarnya begitu kan ya. Baperan. Ya, maka saya akan mengatakan, oh begini Ibu Lucia, kalau boleh kita gunakan teknik ini bagaimana? Sepertinya teknik ini bagus loh Bu. Nah ini kan saya mencoba mengarahkan ke arah logika. Supaya apa? Supaya tidak Mm-mm. terbawa perasaan. Nah kira-kira begitu Oh, dia Merlin. menarik sekali Bapak. Untuk sahabat kenari yang mengikuti pembicaraan kita malam ini ya Pak ya. Kalau Ya, ada yang mau bertanya nih, pengen pengen curhat atau pengen bertanya, hmm, silahkan untuk tuliskan di kolom komennya ya Pak ya. Gitu. hmm. Nah, sambil sambil kita ngobrol lagi Pak. Tadi kalau misalnya kita bicara nih dengan lawan bicara kita, ada nggak sih Pak, maksudnya hal-hal yang harus dihindari? Misalnya ketika kita bicara dengan uh, lawan bicara kita pria misalnya Pak, apakah ada sesuatu yang nggak boleh nih kalau nanti kita bicara dengan lawan bicara pria, terus nanti kita dianggapnya jadi kurang kompeten misalnya, atau apa, atau kebalikannya misalnya kalau lawan bicaranya perempuan nih, apakah kalau ada hal-hal yang harus dihindari misalnya jangan sampai kita dianggapnya terlalu pressure atau terlalu meminta misalnya atau apa misalnya. Oke, bagus pertanyaannya Merlin. Ini akan lebih nanti ke masalah isi. Buat sahabat kenari, saya menyampaikan kepada Anda, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan kepada kawan bicara kita yang berlawanan jenis kelamin. Untuk Oh. perempuan, ya, untuk kaum perempuan, kalau kawan bicara kita perempuan, kita dilarang keras untuk berbicara soal bentuk tubuh. Ya, Oh. bentuk tubuh itu jangan coba Anda bicara soal itu. Bentuk tubuh itu sensitif, ya kan? Ada. Jadi ini lebih ke kontennya ya, lebih ke kontennya. Gayanya lebih masuk ke konten. Ke fisik jangan tanya. Kemudian soal yang kedua yang tidak boleh kita tanyakan adalah tentang apa? Tentang status perkawinannya. Tentang status Oh. perkawinan. Jadi ini yang kita harus hindari. Misalnya begitu saya bertemu dengan Merlin misalnya, saya bilang, Hmm. Mer, ini contoh saja Merlin ya, ini contoh saja ya. Jadi saya Hmm. jangan Hmm. jangan jangan baper ya, Iya, jangan baper ya. nggak apa-apa Pak. Enggak. Misalnya saya Enggak. ketemu Merlin, saya bilang,
Merlin, kok sekarang kamu makin subur ya? Sehat sekarang ya? Luar biasa ya. Ini ya tema yang tidak disenangi, tidak disukai oleh seorang perempuan. Kita hindari itu. Ya, jangan bicara soal itu. Atau, Mer, sudah kawin belum, Mer? Nah, hal ini kecuali sudah akrab atau pernah bertemu 2-3 kali. Mungkin itu lain. Ya kan? Atau yang bertanya itu relatif usianya jauh daripada kita. Misalnya Pak Hendra bertanya, Merlin, kau udah kawin? Misalnya seperti itu, mungkin lain. Tetapi kalau saya yang bertanya dalam rentang usia yang tidak terlalu jauh, itu tidak diperkenankan karena pertanyaan sensitif. Ya, kepada kaum laki-laki apa, saudara sekalian? Kepada kaum laki-laki yang tidak boleh kita tanyakan adalah soal gajinya. Hati-hati, soal gaji. Kamu kerja di situ gajinya berapa? Itu dilarang keras. Tidak boleh ditanyakan itu. Yang kedua juga soal status perkawinan. Ya, jadi untuk tema ini kepada kaum perempuan dan laki-laki ini kita harus hindari soal fisik. Hati-hati kepada sahabat kenari. Anda kalau salah bicara nanti bisa kena undang-undang perbuatan tidak menyenangkan. ada pasalnya loh itu. Ya kan? Itu nanti masuk dalam kategori body shaming. Mungkin Anda dianggap menghina, ya kan ya, melecehkan fisik orang dan seterusnya, itu dilarang keras. Kemudian kedua soal status perkawinan, kalau kita tidak terlalu dekat kita tidak boleh tanyakan itu. Yang ketiga adalah soal gaji kalau kepada pria. Hati-hati, berapa gajimu? Itu tidak diperkenankan untuk ditanyakan. Ya kan, hati-hati itu saja dulu. Sementara kemudian yang berikutnya kepada laki-laki juga tidak boleh ditanya haluan politiknya. Haluan politiknya. Ya, maksudnya begini, Merlin. Kamu ikut politik yang mana nih? Kamu ikut partai yang mana ini? Nah, pertanyaan seperti ini kalau kita tidak terlalu kenal, apalagi baru pada pertemuan pertama, maka itu adalah pertanyaan sensitif. Tidak diperkenankan. Jangan tanyakan itu. Selebihnya nanti kita boleh buka tanya jawab, Merlin. Mana tahu ada lagi mau tanya. Kalau ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Biar saja nanti, biar kita ramai berbincang di sini. Gitu ya. Ramai, seru banget topiknya Bapak. Kebetulan ini udah ada yang bertanya nih Bapak. Kalau kita lihat dari @rifkihakim29. Ya. Gimana cara memposisikan diri berbicara dengan atasan kita? Atau misalnya seperti owner, atau kan kadang kita kalau di lapangan kita suka bertemu dengan klien tapi dengan posisi yang jauh di atas kita, Pak. Iya, baik. Ini pertanyaan saya jawab singkat saja. Ini masuk ke dalam komunikasi organisasi. Ya, komunikasi organisasi ya untuk Pak Rifki. Artinya apa? Artinya di dalam komunikasi organisasi tentu ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ya, nah, pada kesempatan ini saya jawab secara singkat begini. Bagaimana memosisikan diri berbicara? Ya, kita harus tahu diri karena kita berada di bawah. Di bawah artinya kita disebut sebagai subordinate, sebagai karyawan, dan atasan kita bisa disebut sebagai bos. Apakah beliau titelnya manajer, apakah direktur dan sebagainya. Ada hal-hal yang kita tidak boleh lakukan. Apa itu? Kata-kata yang tidak pantas, yang tidak pantas, yang kita gunakan kepada teman kita yang sejajar. Jadi ada 3 nih. Komunikasi ke atas, berarti kita karyawan ke atas. Komunikasi ke bawah, berarti atasan ke bawah. Dan komunikasi ketiga, komunikasi sejajar. Apa itu komunikasi sejajar? Komunikasi antara saya dengan kolega saya. Antara Merlin dengan Putra misalnya. Antara Merlin dengan rekan kerja yang lain, yang setara. Itu boleh menggunakan bahasa lu gue misalnya. Betul? Nah, tetapi ketika kepada atasan, tentu kita tidak boleh menggunakan lu gue. Ada aturannya. Ya, ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi pilihan kata menentukan. Yang kedua, ada tata krama ketika kita menjawab balasan dari atasan kita atau orang yang lebih tua daripada kita, apalagi pemilik perusahaan. Ada aturannya, ada etikanya. Misalnya begini, saya suka mengatakan ya Merlin, mudah-mudahan sahabat kenari bisa mengerti. Anda boleh memilih apakah Anda mau melakukan ini atau tidak. Hindarilah sekuat mungkin menggunakan emotikon untuk menjawab sebuah pertanyaan. Saya ulangi, hindarilah emotikon untuk menjawab sebuah pertanyaan. Coba saya kasih contoh. Merlin pernah lihat begini emotikonnya? Emotikon begini artinya apa?
Pernah lihat emoticon Eh, begini kan? sering pakai, Pak. Iya. Apa itu artinya, Merlin? Saya tanya. Kalau saya pakai, saya anggap ini kayak wish, kayak atau Nah, kalau terima kasih mungkin nah, banyak orang salam. ya salam, banyak orang mengartikan salam kan. Padahal ini kan tos. Tangan kiri dan tangan kanan, yuk tangan kirimu, tangan Hmm. kanan, tos. Tetapi orang sering pakai Oh, jadi begini. Hati-hati, ini pertanyaannya dalam Mas Rifki ini, bagaimana kita memosisikan diri ketika kita berkomunikasi dengan atasan. Hati-hati, tidak semua emotikon itu dimengerti dengan baik oleh atasan kita. Mungkin dia tidak mengerti, bisa salah salah persepsi. Terjadilah iya. miskonsepsi, terjadilah miskomunikasi. Sebuah cerita singkat. Di Tiongkok, pernah seorang sekretaris menerima pesan dari bosnya. Bosnya bilang begini, kira-kira. Ya kan, Li Mei, besok kita akan meeting pukul 9. Kamu siapkan segala bahan yang dibutuhkan ya. Li Mei, sang sekretaris, menjawab melalui, kalau mereka di Tiongkok kan pakai WeChat ya. Ya kan, WeChat, aplikasinya iya namanya betul. WeChat ya. Jadi si Li WeChat. Mei menjawab dengan emoticon begini. Ah, Pernah lihat kan Merlin? oke. Oke kan? Oh, Langsung iya. Merlin disuruh oleh bos itu untuk menghubungi bagian SDM disertai surat pengajuan pengunduran diri. Merlin Oh. hari itu juga langsung dipecat. Ini Kenapa tuh, Pak? menandakan ini menandakan apa? Ini Ah, menandakan bosnya tidak suka dengan emoticon. Artinya apa? Kalau ah, kita komunikasi ke atas, lebih bagus kita menggunakan kalimat lengkap. Coba ya teman-teman saya yang pernah berkomunikasi dengan saya, pernahkah sekalipun saya menggunakan emoticon ketika menjawab? Tidak pernah. Karena saya khawatir yang menerima emoticon, logo-logo, simbol-simbol sebagai pengganti bahasa tubuh kita karena kita tidak bertatap muka itu, tapi hanya bertatap layar itu, bisa terjadi kesalahpahaman. Itu yang saya hindari. Itu yang saya takutkan. Maka saya tidak pernah menggunakan emoticon. Nah, karena itu cerita Tiongkok tadi menggambarkan, memberikan sebuah ilustrasi kepada kita. Kalau Anda tidak yakin bos Anda mengerti, kalau Anda tidak yakin bos Anda suka, kalau Anda tidak yakin bos Anda senang menerima emoticon, sebaiknya apa susahnya sih Anda jawab dalam konteks tadi dijawab itu, aja panjang ya, Pak. ya, dalam konteks Lengkap. tadi, sekretarisnya akan jawab, siap Pak, baik Pak, akan saya laksanakan. Titik. Cukup seperti itu. Nah, jadi Merlin, komunikasi antara kita dengan atasan, atasan dengan kita, dengan kolega yang setara, itu berbeda-beda dan semua ada aturannya. Itu dia, Iya. Merlin. Dan cuma kadang-kadang Pak, kalau sedikit tentang emoticon tadi, Ya, biasanya ada orang yang menambahkan di belakang Pak, hmm, termasuk saya. Biasanya ya, suka sering setelah saya jawab panjang misalnya atau hmm, apa, terkadang ada tambahan emoticon untuk mempertegas mood biasanya Pak. ya, Jadi dengan hmm, harapan si lawan kita tahu nih kalau kita bicaranya dalam keadaan senyum maksudnya atau ya, tidak kurang serius misalnya untuk bahasa-bahasa tertentu gitu. ya. Kalau kayak gitu gimana Pak? Ya, kalau ke atas kepada orang yang kita hormati, Mm-mm. sebaiknya jangan terlalu sering Oh menggunakan enggak itu. ini. Saya Mm-mm. boleh, itu bukan dilarang ya, bukan Mm-mm. dilarang. Silakan Mm-mm. saja. Tetapi kalau Anda gunakan itu, takutnya senior itu tidak mengerti. Apalagi Merlin, salah pula menggunakan emoticon. Maksudnya tertawa sampai air matanya jatuh, ini kasih air mata yang sedang menangis mengharu biru. Iya kan? Menangis. Bisa jadi mengerti maksud jadi saya ya? salah ya Pak ya. Iya. Jadi salah Maksudnya nanti. ketawa sampai Mm-mm. terbahak-bahak, ternyata yang Mm-mm. diberikan emoticon itu emoticon yang sedang menangis mengharu biru. Ini kan kacau kita. Mm-mm. Misalnya ada Iya. keluarga yang meninggal dunia. Kita mengucapkan Mm-mm. turut berduka cita atas meninggalnya ibunda tercinta bla bla. Kita kasih emoticon, maksudnya pikir kita air mata mengalir, tak taunya dia tertawa Padahal itu terbahak-bahak. ketawa. Iya. Sampai air matanya bercucuran. Malah jadi salah paham ya Pak ya. Yes,
Itu malah jadi menyinggung orang. Karena itu saya sarankan ya. Saya pribadi sampai hari ini saya jarang ada pakai tapi jarang. Begitu Merlin. Oh, nah Pak, menyambung berarti pertanyaannya Mas Rifki Hakim tadi kan, kalau tadi beliau tanya untuk gimana kalau ke atasan. Sekarang kebalikannya Pak, gimana kita berbicara ke bawahan, mungkin atau dikaitkan dengan tadi Romeo dan Juliet tadi, tapi ke bawah kita, subordinat kita gitu Pak. Gimana caranya supaya mereka tidak terkesan apakah saya terlalu bosika atau apa gitu, apa kata-kata apa yang harus dihindari? Iya, kedua belah pihak harus mengerti bahwa ya kan, atasan kita kalau yang soal perempuan, Romeo dan Juliet, laki-laki dan perempuan tadi, tapi kita harus mengerti pakem-pakemnya. Apa pakemnya? Perempuan tidak terlalu suka jika berbicara kalau disinggung perasaannya, disinggung bodinya. Itu malah sudah ada yang mengatakan tuh, pasal 21 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan, kata si Ragil. Memperkuat hukumnya ya. Terima kasih. Membantu kita ya, Merlin ya, untuk menguatkan kita. Betul, Pak. Nah, atasan kepada bawahan juga demikian. Komunikasi yang digunakan juga tidak boleh seenaknya. Kenapa? Karena makhluk yang dibawa, apalagi misalnya atasannya laki-laki, yang menerima pesan itu perempuan. Perempuan kan tadi makhluk rasa, makhluk punya punya perasaan lebih kuat ya, suka baperan lah gitu kan ya. Maka sang atasannya harus paham, kalau saya bikin kayak gini tersinggung nggak ya? Misalnya, hati-hati dengan kata-kata tadi, kamu kok jelek sekali ya. Nah, kata-kata seperti ini untuk perempuan itu dia tidak akan bisa tidur nyenyak 1 minggu. Minimal gitu kan. Kalau laki-laki kayak gitu mungkin dia oke gitu kan. Dia akan berpikir dan dia memang gua jelek sih, kenapa ya, nggak apa-apa juga sih, kan logikanya bekerja gitu. Jadi intinya adalah bahwa kita perhatikan juga bahwa bawahan itu juga manusia seperti kita, atasan yang juga ingin dihargai, ingin dihormati dan seterusnya. Saya kira itu. Berarti sama aja ya Pak ya, ke sama. Siapapun ibaratnya ya. Betul. Untuk di level mana, mau kita ke atas, kita ke bawah, atau kita ke samping, perlakuannya sama ya Pak ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah Pak, kalau sedikit Pak, kalau tadi kan kita bicara kalau lawan bicara Pak, Romeo Juliet, kalau kita perempuan bicara ke laki-laki, atau laki-laki bicara ke perempuan. Gimana kalau maksudnya ketika saya bertemu dengan kolega tapi yang sesama perempuan, Pak. Ya. Nah, kalau kan kita sama-sama baper nih, Pak. Iya. Itu gimana? Sesama perempuan pasti akan dua-duanya akan baperan. Dan ingat, ini dari ilmu dari sudut pandang ilmu lain lagi, bukan ilmu psikologi. Secara ilmu komunikasi maka dia akan baperan. Dua perempuan bertemu akan baperan, maka secara psikologi ada bagusnya. Bagusnya apa? Kalau itu persoalan yang dia curahkan, maka kelegaanlah yang akan dia dapatkan. Ada bagusnya. Ada bagusnya secara psikologi. Dia akan lega kalau dia sampaikan, dia keluarkan. Beda dengan laki-laki yang tidak baperan. Maka laki-laki tadi betul ada di bagian atas tadi Merlin yang mengatakan, salah satu teman kita di sini yang mengatakan bahwa laki-laki lebih suka menyimpan. Betul. Nah, inilah kenapa laki-laki tidak baperan. Beda dengan perempuan tadi. Dua perempuan kalau saling berbicara, mereka akan mencurahkan rasanya, mencurahkan kisahnya, kisah sedih di hari Minggu masing-masing, gitu kan ya, atau mengisahkan September cerianya, kan gitu kan ya. Maka sama-sama baper. Secara psikologi itu bagus, melepaskan apa yang ada di sini. Kalau laki-laki jarang. Laki-laki begitu bertemu jarang sekali curhat. Ya, kecuali dia yakin logikanya mengatakan, saya kalau curhat dengan Pak Hendra kayaknya beliau bisa bantu saya deh untuk memberikan jalan keluar, maka dia akan curhat. Tetapi pun tidak seperti perempuan. Beda. Kata-kata yang dipilih, ya kan, emosi yang dia gunakan itu beda. Seperti itu. Oh, baik. Saya jadi punya gambaran nih Pak. Kalau ketemu dengan lawan bicara, seperti apa harus saya bicara? Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari @marcopolo P123. Pak, saya mau tanya, misalnya saya bicara dengan orang yang tidak dikenal, kira-kira menggunakan komunikasi apa ya Pak?
Iya, baik. Ini Orang menarik. asing berarti ya Pak ya? Iya, baru dikenal pertama kali. Satu, ketika Anda Mm-mm. baru pertama kali mengenal orang, langsung deteksi dia laki apa perempuan. Kan kelihatan. Oh. Itu ya, dari Mm-mm. secara luar kan kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan kata-kata standar yang tidak masuk ke privasi. Misalnya, ya kan, selamat siang Pak, senang sekali saya bertemu dengan Bapak hari ini. Apa kabar Pak? Oh luar biasa gini-gini. Ya, jangan tanya misalnya, Pak tinggal di mana Pak? Mungkin ini tidak pantas ditanyakan pada kali pertama bertemu. Yang bisa kita tanyakan adalah kalau beliau datang kepada kita dalam konteks pekerjaan, beliau mau membeli sesuatu dari kita boleh langsung tanya soal kebutuhannya. Ya kan? Itu. Jangan masuk ke privasi. Apa itu privasi? Tinggal di mana? Ya karena Oh. pekerjaannya apa, Bapak posisinya apa, apalagi yang lebih parah lagi Bapak punya budget berapa, mau membeli kunci kami. Nah, ini kan Hmm. tidak sopan. Artinya gunakan Hmm. kata-kata yang sifatnya umum. Jadi kita hanya boleh bermain di halaman depan rumah orang itu. Tidak boleh masuk ke dalam ruang tengah rumah itu. Karena kita baru Untuk kenalan. Jadi pertemuan pertama berarti ya Pak? yes, betul sekali. Kita di depan halaman, cukup saja. Tidak boleh Hmm. kita masuk ke dalam. Karena ketika dia mengatakan, yuk kita ke dalam rumah saya, baru boleh kita lihat, Pak, ruang tamunya bagus ya Pak ya. Oh ini perabotannya keren banget Pak. Ini kalau boleh tahu Pak, di mana Pak bisa dapatkan perabot begini ya? Ini kan masuk ke dalam. Kalau dia mengajak, Oh. artinya, Mm-mm. artinya itu simbolisasinya ya. Artinya Mm-mm. ketika beliau sudah mulai berbicara yang lebih jauh, kita boleh ikut mengikutinya. Tetapi ketika beliau berbicara Hmm. hanya di halaman depan, kita cukup sampai halaman depan supaya kita tidak melanggar aturan privasi atau kesopanan dalam berkomunikasi dengan siapapun yang baru kita kenal. Itu saja. Ada pakem-pakemnya berarti ya Pak? Betul. Jadi ada aturannya. Bayangkan saudara sekalian, bayangkan Merlin, kalau lalu lintas itu tidak ada aturannya. Tidak ada lampu merah, kuning, dan hijau. Kita bisa terabas setiap Hmm. hari. Tidak terbayang berapa banyak pelanggaran setiap hari yang terjadi di jalan raya. Demikian juga komunikasi. Coba seperti sekarang, Merlin. Saya bicara, Anda tidak bicara. Hmm. Ketika Anda bicara, saya akan Hmm. diam. Ini aturan. Sayangnya, Merlin, banyak orang tidak bisa Hmm. lakukan itu. Saya bicara, dia bicara, sana bicara. Pertanyaannya, Nah, siapa yang mendengarkan? Iya kan? betul. Harus. Nah, ada aturannya. Makanya orang bilang punya dua telinga satu mulut ya Pak. Betul. Betul. Banyak mendengar. Nah Pak, Betul. ini ada pertanyaan lagi menarik nih Pak dari Kristiadi Wijaya. Ya, Berhubungan dengan yang tadi Pak. ya. Kalau cowoknya yang tertutup terus baperan, gimana tuh Pak? Kadang kan Ada. kita ketemu ada juga ya Pak. Hmm. Baik, Kristiadi Wijaya. Kalau cowok Iya, tertutup terus baperan, ada. terus Nah, baperan. ini nanti lain lagi. Saya punya satu buku Mm-mm. yang sekarang sudah tidak lagi ada di Mm-mm. toko buku. Ya, buku yang kedua saya berjudul Oh. Understanding Your Communication Styles. Memahami gaya komunikasi Hmm. Anda. Ada 10 pendekatan. 10 pendekatan itu salah satunya adalah yang sedang kita bahas hari ini. Komunikasi laki-laki perempuan Hmm. alias komunikasi Romeo dan Juliet. Ada yang Juliet. kedua, ada kaitan lain lagi ya yang saya akan jelaskan sedikit ya. Apakah ada cowok yang baperan? Ada. Cowok yang baperan itu yang bagaimana? Cowok yang punya karakteristik melankolis. Mungkin Merlin pernah Hmm. mendengar di Amerika dibagi menjadi 4 bagian soal karakter manusia secara psikologi. Ada yang namanya sanguinis, ceria Melan. selalu. Ya kan? Ada yang namanya melankolis, sedih dan sensitif. Ada yang namanya koleris, bersifat bos, pemimpin. Ada yang plekmatis, bersifat santai. Nah, Pragmatis. betul. Pertanyaan Kristiadi ini adalah terkait dengan cowok. Ini tautannya dengan yang tadi, dengan psikologi tadi, dia memiliki tingkat kemelankolisan yang lebih tinggi dibandingkan cowok pada umumnya. Maka dia sedikit baperan dibandingkan cowok pada umumnya. Artinya apa, Merlin? Artinya kombinasi banyak faktor. Banyak faktor lah menyebabkan saya, Poni Jan Liao, hari ini berbicara seperti ini. Merlin berbicara seperti itu. Ya kan? Kemudian teman-teman kita yang lain berbicara seperti ini. Itu semua karena faktor-faktor itu. Tetapi itu ada. Ya,
Cowok seperti itu ada. Nah, malam ini setelah kita mendengar, maka kita harus belajar bahwa kalau kita baperan, biasanya orang tidak terlalu suka. Kenapa? Karena kita susah loh ngomong sama orang baperan tuh susah. Ngomong sedikit Iya, benar. tersinggung, ya kan? Padahal kita tidak apa ya, tidak ngomongin dia misalnya. Tidak Kita ngomong maksud, tidak iya. maksud, ya kan? Tetapi Maksudnya baik gitu ya Pak, iya. betul, tetapi ditanggapi dengan berbeda. Itu dia, ya. Nah, kebalikannya dari Kristiadi nih Pak, dari FD di Susanto. Ya. Kalau lawan bicaranya yang keras kepala justru, itu gimana cara kita berkomunikasinya Pak? Ya, tinggalkan aja. Ya sudah lah ya Pak. Iya. Manusia yang paling sulit diajak bicara adalah yang keras kepala. Tetapi kalau kita di posisi yang membutuhkan orang ini, karena orang ini calon konsumen kita, calon pembeli kita, saran saya adalah jangan dipotong, jangan disanggah. Dengarkan saja apa yang ingin disampaikan. Misalnya dia bilang gini, Merlin, enggak, ini kunci yang saya pernah pakai kemarin itu tahannya 25 tahun loh. Ini luar biasa, ini buatan Rusia ini. Padahal Kenari Jaya pasti sangat tahu bahwa itu bukan buatan Rusia misalnya. Ya udah, dengarkan saja dulu dia bicara. Sampai nanti dia udah bicara, udah agak capek dia kan ya. Udah letih dia berbicara, ya kan. Baru misalnya dia diam, barulah kita bilang, ya Pak, jadi dengan begitu kira-kira yang mana nih Pak produk yang kira-kira Bapak minati? Nah, udah gitu aja. Jangan dibantah. Jangan kita komentari. Jangan kita review. Kecuali beliau bertanya. Benar nggak begitu yang saya bilang? Misalnya beliau tanya gitu. Benar nggak yang saya bilang tadi? Ya, maaf ya Pak ya. Saya jelaskan berdasarkan apa yang kami pahami Pak di Kenari Jaya ya Pak. Bahwa kunci yang paling kuat di dunia itu Pak paling lama bertahan sekian tahun. Dan kunci yang Bapak maksudkan itu adalah buatan dari negara Prancis Pak. Ini Pak ada ceritanya Pak tentang itu. Nah, orang keras kepala itu maaf, hanya bisa ditundukkan dengan data. Kalau Anda punya data dan fakta, maka orang keras kepala bisa kita tundukkan. Tetapi kalau Anda tidak punya data dan fakta, Anda ngomong-ngomong saja, maka dia tidak akan percaya. Nah, itu salah satu tip untuk mengatasi orang keras kepala. Tetapi kalau dia bukan konsumen Anda, dia tidak terlalu penting dalam kehidupan Anda, saran saya, Anda cukup diam demi kesehatan jantung. Iya betul, betul banget Pak. Menyambung soal kalau keras kepala gitu Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Victoria. Selamat malam, Mbak Victoria Pandora. Pak, kalau untuk struktur baku membuka pembicaraan dengan customer yang sulit diajak ketemu, ada struktur baku nggak Pak? Biasanya kan efektif punya waktu 5-10 menit untuk bisa meyakinkan customer nih Pak, untuk kita mau meeting atau untuk bertemu gitu Pak. Oke, struktur baku dalam komunikasi tidak ada. Komunikasi namanya seni. Ya, makanya komunikasi itu disebut sebagai seni. Artinya apa? Tergantung siapa yang melakukannya. Merlin punya gaya berbeda. Di sini ada juga konselor juga ada di sini. Hari ini ada Mama Vina, berbicara dengan orang lain juga berbeda. Jadi masing-masing kita punya gaya. Kalau baku tidak ada. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana memulai pembicaraan, itu tentu ada. Yang sopan, yang sesuai dengan standar komunikasi pada umumnya. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa kita pada pertemuan awal, ya kan, itu yang pertama dan utama harus kita ingat adalah kita tidak boleh bertanya soal pribadi, soal privasi, tinggal di mana, anaknya berapa, istrinya orang mana. Ini tentu adalah hal-hal privasi yang kita tidak boleh tanyakan pada pertemuan pertama. Bagaimana cara kita membuka yang lain? Ya kan, tadi kan yang sulit diajak ketemu. Memang gini, ada orang tertentu, ini pertanyaan ini sekaligus untuk Victoria, saya jawab secara luasnya begini. Merlin dan sahabat Kenari yang saya hormati, ada orang tertentu yang tidak suka telepon. Dia suka chatting. Hati-hati, dia suka ngechat atau berchatting atau berbicara melalui tulisan. Ya, Bapak yang Victoria Pandora maksudkan ini bisa saja dia tidak suka ketemu, tapi dia suka chatting. Kenapa? Karena orang ini mungkin suka menyimpan data.
Kamu ngomong apa, saya ada datanya. Misalnya, bukti tertulis berarti ya, Pak? Bukti tertulis, betul. Misalnya, kunci K7800 ini, daya tahannya sekian puluh tahun, ya kan? Kemudian cara membukanya, bisa dengan kartu akses, bisa dengan PIN, bisa dengan fingerprint atau sidik jari. Itu ada dalam data dia. Maka itulah yang dijadikan dasar ketika rusak misalnya suatu hari, dia bisa menggunakan data itu untuk meminta pertanggungjawaban kita menggantinya atau menyervisnya menjadi bagus kembali. Ada orang tipe kayak gitu loh, jangan salah. Tetapi sebaliknya ada orang yang tipenya telepon. Dia tidak suka chatting atau chat, nggak suka. Dia suka telepon. Ada juga seperti itu. Artinya bagaimana, Victoria? Artinya kita harus pahami. Kira-kira Bapak ini kalau menjawab WA atau menjawab Line atau menjawab email, panjang banget ya. Padahal saya cuma tanya singkat, jawabannya panjang. Oh, berarti Bapak ini suka mengetik. Suka chat. Oh. Bukan telepon. Nah, ini harus dipahami. Nah, ini salah satu cara mengenali konsumen yang tadi. Bagaimana kita buka? Buka saja, jangan, ingat ya, jangan SKSD. Jangan menggunakan pendekatan SKSD. Tahu SKSD, Merlin? Sok kenal, sok dekat. Yes. Baru pun ketemu ya kan hari ini. Halo Pak, apa kabar Pak? Aduh Pak, seneng deh ketemu dengan Bapak begini-begini. Itu namanya lebay. Ya kan, belum tentu disukai. Cukup salam yang umum membukanya. Selamat siang Pak Hendra. Saya Hendri dari PT Kenari Jaya Pak. Kemarin saya mengirimkan surat kepada Bapak dan Bapak meminta saya untuk mengirimkan pesan melalui chat di sini. Semoga Bapak berkenan. Terima kasih. Udah, begitu aja. Nah, nanti bagaimana kita mau bicara lebih jauh atau lebih dalam tergantung orang itu. Bukan kita. Ya, kalau orang itu mulai mengajak kita lebih jauh, kita ikuti. Tapi kalau tidak, jangan. Jangan kita itu kepo. Gitu ya. Menerobos. Ya? Iya, menerobos terlalu jauh. Iya kan? Nah, iya, betul. Nggak boleh menerobos terlalu jauh. Ya, kita harus tahu batasan kita. Jangan baru kenal ya kan. Pak Surya bagaimana kabarnya Pak? Waduh Pak, kabarnya anaknya sudah 2 ya Pak ya. Oh cantik-cantik ya Pak ya. Oh ini namanya kepo. Nah yang begini tidak dibenarkan pada pertemuan pertama. Itu merusak citra Anda sebagai orang yang mengerti etika secara umum. Ya, terkhusus lagi etika komunikasi secara khusus. Anda nggak punya. Oh. Ya. Baik. Seru banget nih Bapak pembicaraan kita malam ini. Banyak banget nih ilmu-ilmu baru. Ini pertanyaan juga masih banyak loh, Merlin. Iya, masih banyak. Cuma sayangnya kita waktunya udah mepet sekali nih Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya yang kita bisa obrolin malam ini dari @sejatitekstil. Bagaimana menghadapi orang yang sedikit memberi kesempatan kita bicara atau yang selalu dominan? Ini yang tadi sempat kita singgung juga ya Pak. Ya, oke, Ibu Merlin. Bukan, kok Ibu Merlin? Enggak, soalnya sini ada Ibu Merlin. Sejati tekstil ya. Tekstil. Kurang tahu nih Bapak atau Ibu. Ya, ini konteksnya dari 10 pendekatan dalam buku saya yang kedua tadi, ini sudah masuk ke dalam urusan otak kanan, otak kiri. Lain lagi pembahasannya. Oke, beda saya jelaskan. Beda lagi, tapi nggak apa-apa. Harus sesi satu lagi ya Pak ya. Jadi kalau bicara komunikasi mau secara komprehensif memang tidak selesai dalam durasi 1 jam. Tidak akan selesai. Ya kan? Ya, oke, jawabannya adalah orang yang banyak bicara ada tidak? Oh ada. Yang nggak berhenti-berhenti bicara, nggak kasih kita kesempatan, ada nggak? Ada. Nah, saran saya, kalau dia konsumen, udah. Biarkan dia bicara sampai dia puas. Sampai dia puas aja dulu. Kita jangan salah. Biarkan aja.
Kenapa? Biarkan dia selesai bicara, baru kita interupsi. Ya kan, ada orang suka bicara. Jadi begini Merlin, maksud saya ini loh, kunci yang kemarin saya dapatkan itu bagus sekali loh. Kamu punya nggak yang kayak gitu? Kayaknya di sini saya nggak tahu loh, apakah punya kunci yang bisa tahan begitu lama, yang begitu simple, begitu efisien, begitu praktis, begitu mudah digunakan dan sebagainya. Iya, kamu mesti ngerti. Jangan disela. Jangan disela. Itu Merlin ingat. Jangan dipotong ya Pak. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Biarkan saja. Supaya apa? Biarkan saja supaya dia puas dengan apa yang ingin dia sampaikan dan dia curahkan semuanya. Ibarat hujan. Ini kan hujannya hujan badai. Ya kan, hujan badai. Semua dia tumpahkan. Kalau belum tumpah semua kan nanti kan kita masih nggak puas dia kan. Tumpahkan semua. Udah selesai. Baru pasti ujung-ujungnya dia akan bilang kayak gini. Gimana Pak? Benar nggak gitu Pak? Gimana Bu? Benar nggak gitu Bu? Ya benar Pak. Yang Bapak sampaikan, Bapak ini lihai ya Pak ya, hebat loh. Merangkum semuanya sangat lengkap, komplit, plit. Luar biasa ini Bapak ini. Komplit semua pengetahuannya. Jadi dengan demikian, maka orangnya akan sadar bahwa, kayaknya gue udah kebanyakan ngomong deh ini kayaknya ya. Nah, seperti itu. Cara menyikapinya itu, yang penting jangan dipotong. Orang yang suka bicara, hobi bicara itu tidak suka dipotong. Itu dia. Ya. Nah, buat teman-teman nanti kalau mau tanya mungkin bisa diteruskan di kolom chat di saya komen. nanti boleh. Di komen iya, boleh. Di komen aja Bapak ya. Boleh. Iya. Seru banget Bapak pembicaraan kita malam hari ini. Bincang-bincangnya nggak kerasa banget. Udah mau 1 jam nih Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak untuk ilmunya Pak. Saya jadi tahu nih. Sama-sama. Teman-teman yang lain juga saya yakin pasti jadi punya ilmu baru nih. Kita ketemu dengan yang Juliet di lapangan dan Romeo di lapangan, kita udah tahu gimana cara berbicaranya ya Pak ya. Karena kan komunikasi itu memang paling penting ya Pak. Akar dari permasalahan biasanya miskomunikasi. Ya Pak. Benar. Gitu. Jadi semoga malam hari ini bisa membawa sesuatu yang baru untuk kita melakukan kegiatan aktivitas kita setiap hari. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ponijan. Sebelum saya undur diri, saya mau informasikan juga kepada semua yang hadir malam hari ini, sahabat Kenari, bahwa Kenari Jaya sedang mengadakan promo anniversary celebration dengan diskon produk pilihan sampai dengan 56%, Bapak. Siapa tahu Bapak ada yang ini juga kita lagi ada penawaran menarik hanya sampai akhir bulan ini, sahabat Kenari semuanya. Dan bagi yang ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai promonya, bisa menghubungi cabang outlet terdekat atau ke call center customer service Kenari Jaya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ponijan, sehat selalu. Sama-sama, Marlin. Dan terima kasih untuk yang sudah join malam hari ini, sehat semua dan tetap jaga kesehatan, 5M-nya dilaksanakan ya. Terima kasih, akhir kata saya undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Follow terus sosial media kita dan sampai jumpa di Bincang Kenari minggu depan. Thank you.